Halo. Oke, kali ini kita langsung aja ya. Kita mau bedah rangkuman info yang Anda kasih nih. Fokusnya ke potensi plus minus Oppo A5 2025. Tujuannya sih simple, biar Anda cepat ngerti kira-kira apa aja yang bakal ditawarin HP ini. Tentunya, ini berdasarkan tren sama seri-seri sebelumnya dari sumber yang ada ya. Ingat, ini sifatnya masih spekulatif, analisis awal gitu. Oke deh, mari kita mulai. Gimana nih? Siap. Nah, kalau kita lihat polanya ya dari seri A sebelumnya yang diulas di sumber Anda, kayaknya sih salah satu yang bakal jadi daya tarik utama itu desainnya. Kita bisa antisipasi tampilannya bakal kerasa lebih premium gitu dari harganya. Mungkin tetap tipis, terus solid juga pas dipegang. Terus soal layar nih, sumber-sumber ini kayaknya nunjukin panelnya bakal lumayan luas. Mungkin 6,5 inci atau lebih malah. Yang menarik, ada indikasi kuat nih soal penggunaan refresh rate tinggi, 90 Hz atau jangan-jangan 120 Hz. Entah nanti IPS atau AMOLED, ini jelas bakal bikin pengalaman visual lebih enak. Nah, iya. Soal refresh rate tinggi ini, sumber Anda kayaknya emang nekenin ya, kalau ini udah makin biasa gitu di kelas menengah. Kenapa sih ini jadi penting banget sekarang menurut Anda? Terus juga, dari catatan Anda nih, kelihatan banget fokusnya ke baterai gede disebut 5000 mAh lebih, plus charging cepat yang lumayan, antara 33 watt sampai 67 watt. Wah, ini pasti oke banget ya buat seharian. Betul, betul. Refresh rate tinggi itu sekarang udah kayak, ekspektasi pasar lah. Sumber Anda mungkin nyorot ini karena emang dampaknya langsung kerasa pas kita scrolling atau main game ringan. Jadi ponselnya berasa lebih responsif gitu. Dan kombinasi sama baterai gede plus fast charging itu, wah udah jadi trio andalan lah di segmen ini. Ini cara Oppo ya kan, buat ngasih nilai lebih yang langsung dirasain pengguna sehari-hari, kayak yang mungkin diindikasikan data preferensi pengguna di sumber Anda. Oke. Saya juga nangkep nih soal potensi kamera utama 50 MP atau lebih. Pakai AI juga. Kayaknya ini udah jadi standar baru ya buat foto asal jepret yang lumayan di kelas ini. Terus performa, sumber Anda nyebutin kemungkinan chipset MediaTek G-Series atau Snapdragon seri 6 atau 7, RAM-nya 6-8 GB. Kedengarannya cukup ya buat multitasking biasa. Plus, ada harapan buat Color OS terbaru, sama mungkin speaker stereo juga ya. Anda ya nempatin dia jadi perangkat yang oke lah buat kebutuhan harian sosmed, browsing, komunikasi, hiburan ringan gitu. Chipset sama RAM segitu biasanya sih cukup buat jaga kelancaran. Ya walaupun mungkin bukan buat gaming yang berat banget ya. Speaker stereo juga, tambahan bagus tuh buat multimedia. Fitur-fitur ini ya secara keseluruhan usaha buat nawarin paket lengkap yang menarik lah di harga yang sensitif gitu. Tapi ya gitu, seperti biasa di segmen harga ini, pasti ada kompromi. Coba kita lihat sisi lainnya ya. Meskipun desainnya mungkin kelihatan premium, bahan bodinya kemungkinan besar masih polikarbonat alias plastik, ya kan? Kayak seri A biasanya buat nekan harga. Sumber Anda juga kasih sinyal soal potensi nggak adanya sertifikasi IP rating itu loh, tahan debu sama percikan air. Jadi, mungkin perlu ekstra hati-hati kalau dekat air. Oke. Jadi dari sisi ketahanan fisik mungkin ada catatan ya. Terus satu lagi nih yang sering jadi perdebatan, dan sumber Anda juga nyinggung ini, soal NFC. Ada kemungkinan fitur ini nggak ada di varian dasar. Nah, kalau Anda termasuk yang sering banget pakai buat bayar non-tunai atau top up e-money langsung dari HP, ini bisa jadi pertimbangan serius nih. Apa sumber Anda kasih info kira-kira berapa persen sih pengguna di segmen ini yang benar-benar butuh NFC banget? Sumber Anda mungkin nggak rinciin persentasenya ya, tapi sering sih NFC itu disorot sebagai fitur nice to have yang makin diharapkan orang. Kalau nggak ada di varian dasar ya, itu strategi umum buat bedain harga. Selain itu, potensi kurang lainnya yang perlu Anda waspadai itu bloatware. Itu loh aplikasi bawaan pabrik atau mitra yang kadang kita nggak perlu, tapi makan memori atau jalan di belakang layar. Sumber Anda mungkin juga kasih sinyal soal keterbatasan kamera sekundernya. Jadi, walau sensor utamanya gede, mungkin nggak ada lensa ultra wide atau OIS buat video stabil, paling cuma ditemenin sensor depth atau makro yang ya gitu deh fungsinya terbatas. Nah, iya. Dan satu lagi soal layar tadi. Selain refresh rate tinggi, ada kemungkinan resolusi di varian dasar cuma HD+, bukan Full HD+. Ini pasti ngaruh ke tajamnya teks sama gambar ya, apalagi layarnya gede. Betul, semua potensi kompromi itu.
Material body, nggak adanya IP rating atau NFC di model dasar, bloatware, kelengkapan kamera, sampai resolusi layar, itu ya konsekuensi logis dari strategi harga Oppo di seri A. Sumber Anda kayaknya ngegambarin pola di mana Oppo milih beberapa fitur kunci buat diunggulin, kayak desain, baterai, layar cepet, sambil ngorbanin area lain biar harga jual akhirnya tetap bisa bersaing ketat. Ini balancing act terus-terusan emang. Jadi, dari semua yang kita gali dari sumber Anda ini, apa artinya buat Anda? Secara spekulatif nih ya, Oppo A5 2025 ini kayaknya bakal jadi pilihan menarik kalau prioritas utama Anda itu HP baterai awet, layar gede yang mulus buat sosmed atau nonton, sama desainnya enak dilihat. Tapi mungkin kurang pas kalau Anda nyari kemampuan foto yang lengkap banget pakai ultrawide, atau butuh tahan banting ekstra, atau kalau NFC itu harga mati harus ada di varian termurah sekalipun. Tepat sekali, kesimpulan utamanya gitu. Berdasarkan proyeksi dari sumber-sumber ini, HP ini kemungkinan bakal nawarin paket yang cukup seimbang lah buat penggunaan harian sama konsumsi multimedia dasar. Bakal ada beberapa keunggulan yang ditonjolin, tapi ya ada juga beberapa kompromi yang perlu diterima sesuai kelas harganya. Perlu kita ingetin lagi ya, ini semua masih analisis tren dan potensi, belum spek final yang pasti. Sip, terima kasih banyak ya Anda sudah berbagi sumber-sumber ini buat kita bedah bareng hari ini. Lumayan dapat gambaran jadinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Dengan semua potensi plus minus yang udah kita omongin. Fitur non-unggulan mana sih? Apa itu NFC? Tahan air, IP rating, jenis lensa kamera pendamping, atau bahkan resolusi layar. Yang menurut Anda pribadi itu paling krusial dan nggak bisa ditawar pas milih HP di kelas menemah ini. Mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya.